Om Swastiastu. Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Satya selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya sendiri Nikade Belastini. Selanjutnya Nikade Ratna Wulandari. Selanjutnya Ideologi Prasetya Yoga Barata. Di sini kami akan membahas mengenai penentuan harga transfer. Adapun latar belakang masalah dari penentuan harga transfer, yaitu dalam suatu perusahaan, organisasinya telah dibagi-bagi menjadi pusat-pusat laba. Transfer barang atau jasa antar pusat laba tersebut menimbulkan masalah penentuan harga transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba. Dan antar pusat laba yang dibentuk terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam suatu organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Dari latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, definisi dari harga transfer. Yang kedua, syarat penentuan harga transfer. Yang ketiga, tujuan dari harga transfer. Yang keempat, administrasi apa saja yang dipakai dalam penentuan harga transfer. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian harga transfer. Apa itu harga transfer? Harga transfer dapat dibagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Harga transfer dalam arti luas adalah penentuan harga barang atau jasa yang ditransfer kepada antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Yang kedua yaitu harga transfer dalam arti sempit adalah harga perpindahan antar barang antar dua pusat laba atau lebih. Oleh sebab itu, dalam suatu perusahaan terdapat dua divisi. Yang pertama yaitu divisi penjual produk dan divisi pembeli produk. Sehingga dalam divisi-divisi tersebut perlu dibuatkan dua macam keputusan. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber, di mana keputusan ini menetapkan pembeli dari luar perusahaan atau eksternal seperti pemasok, atau membeli dari luar perusahaan atau internal divisi atau sering disebut dengan divisi penjual. Yang kedua yaitu keputusan penetapan atau penentuan harga. Besarnya harga transfer sering memicu masalah dalam permasalahan terutama pada penentuan harga kesepakatannya. Karena melibatkan dua unit pembeli dan penjual. Harga transfer ini mempengaruhi laba unit. Harga transfer yang tinggi akan merugikan bagi unit pembeli, sedangkan harga transfer yang terlalu rendah akan merugikan unit penjual. Maka dari itu penentuan harga transfer sangat penting. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat penentuan harga transfer. Apa saja syarat-syarat penentuan harga transfer tersebut? Syarat pertama, di mana sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh suatu pusat laba. Untuk syarat kedua, di mana laba yang dihasilkan harus dapat mengamarkan dengan baik pengaturan trade-off. Trade-off itu yaitu tarik ulur atau kerugian atau keuntungan antara biaya pendapatan yang telah ditetapkan. Untuk syarat yang ketiga, di mana tingkat laba yang dihasilkan yang diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba harus dapat mencerminkan besarnya kontribusi laba. Untuk selanjutnya, tujuan dari harga transfer. Apa saja tujuan-tujuan harga transfer itu? Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Untuk yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita atau
meningkatkan laba unit usaha namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Untuk yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Nah, untuk tujuan yang keempat, di mana sistem tersebut harus dapat dimengerti dan dapat dikelola. Harga transfer sering memicu masalah terutama pada penentuan harga kesepakatannya karena melibatkan dan unit, yaitu unit pembeli dan unit penjual. Dan harga transfer juga mempengaruhi laba unit. Harga transfer yang tinggi akan merugikan unit pembeli, sedangkan harga transfer yang terlalu rendah akan merugikan unit penjual. Maka penentuan harga transfer menjadi hal yang sangat penting. Baik, untuk selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu administrasi harga transfer. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi itu merupakan sebuah interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk menyelesaikan tujuan yang berbeda ataupun bertentangan. Pada sebagian besar perusahaan, unit-unit usaha menegosiasikan harga transfer itu satu sama lain. Maksudnya harga transfer yang ditentukan oleh kelompok staf sentral. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan membuat suatu harga jual dan menentukan harga pembelian yang paling cocok merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen lini. Alasan lain bagi unit usaha untuk menegosiasikan harga mereka adalah mereka biasanya memiliki informasi yang paling tepat mengenai pasar-pasar dan biaya-biaya, sehingga mereka merupakan pihak yang paling mungkin untuk memberikan harga yang paling pas. Kemudian ada klasifikasi produk. Klasifikasi produk ini merupakan pembagian produk berdasarkan kriteria tertentu. Luas dan formalitas dari searching dan peraturan penentuan harga transfer tergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar dan harga pasar. Makin besar jumlah transfer dan ketersediaan harga pasar, makin formal dan spesifik peraturan yang ada. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam dua kelas. Yang pertama, kelas 1 meliputi seluruh produk untuk nama manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Produk ini biasanya merupakan produk-produk yang bervolume besar, produk-produk yang tidak memiliki sumber daya luar, dan produk-produk yang produksinya tetap ingin dikendalikan oleh pihak manajemen demi alasan kualitas ataupun alasan tertentu. Kemudian kelas 2 meliputi seluruh produk lainnya. Secara umum ini merupakan produk-produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Produk-produk yang bervolume lebih kecil dan diproduksi dengan peralatan umum. Kemudian yang ketiga ada arbitrase dan penyelesaian konflik. Arbitrase ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian. Bagaimanapun rincinya peraturan penentuan harga transfer, mungkin tidak ada kasus di mana unit usaha tidak ada setuju pada harga tertentu. Untuk alasan tersebut, suatu prosedur harus dibuat untuk menengahi pertikaian harga transfer. Terdapat tingkat formalitas yang luas dan dalam arbitrase harga transfer. Kemungkinan ekstrimnya akan dibentuk suatu komite yang memiliki 3 tanggung jawab. Yang pertama, menyelesaikan pertikaian harga transfer. Yang kedua, meninjau alternatif searching yang mungkin ada dan mengubah peraturan harga transfer bila perlu. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama ada memaksa, yang kedua ada memujuk, yang ketiga ada menawarkan, dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan para musanti.
Om Santi 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 Om. Dari yang sudah dipaparkan tadi, dapat kami simpulkan bahwa harga transfer adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari dua pihak yang bertransaksi itu merupakan pusat laba. Harga transfer dalam arti luas adalah harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawaban. Dan dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban yang merupakan pusat laba. Adapun tiga administrasi dalam menentukan harga transfer yaitu negosiasi, arbitrase dan penyelesaian konflik serta klasifikasi produk. Pembahasan tadi, adapun pertanyaan dari saya yaitu dengan adanya penentuan harga transfer sasaran apa saja yang dapat dicapai? Baiklah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Pertanyaannya itu adalah metode apa saja yang digunakan dalam penentuan harga transfer? Apa saja kelemahan dan keunggulan harga transfer yang dinegosiasikan? Terima kasih.